Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan pesan spiritual untuk zodiak bertanda api atau berelemen api ya, fire sign, Sagittarius, Aries, Leo, periode Februari 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi meskipun general reading ini aku tujukan untuk fire sign, tetapi belum tentu resonate buat semua fire sign ya, jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, yang pertama aku akan menyampaikan terapi healing untuk fire sign Sagittarius Aries Leo yang mungkin bisa kamu lakukan di bulan ini ya. Oke. You are a powerful light worker. Kamu adalah pekerja cahaya yang mempunyai kekuatan penuh. It is safe for you to be a powerful. Your spiritual power brings great blessings in loving service to the divine. Aman bagi kamu untuk mengerahkan ya seluruh kekuatan kamu, karena kekuatan spiritualmu membawa sebuah berkah yang besar ya dalam menebarkan, membagi cahaya dan cinta kasih, dan juga semua ini adalah berkah ya dari ilahi. So kamu fire sign Sagittarius Aries Leo, kalian adalah light worker. Nah, light worker itu tidak selalu indigo, tidak selalu mempunyai bakat spiritual. Bahkan dengan kebaikan kamu menjaga bumi ini, dengan melestarikan alam, tidak merusak alam, dengan kamu ngejalanin go green, atau kamu jadi seorang vegetarian atau vegan, ya. Bahkan kamu suka beramal, melakukan kegiatan-kegiatan charity ya, kamu jiwa sosialmu tinggi, itu juga merupakan light worker karena kamu bekerja dengan cahayamu untuk menjaga bumi ini dan juga membantu semua makhluk di bumi ini. Bahkan jika kamu seorang survivor ya, kamu penyelamat, misal kamu penyelamat kucing atau kamu animal lovers ya, dengan kamu tidak menyiksa binatang, itu juga light worker karena kamu menjaga, melindungi makhluk yang ada di bumi ini. Nah, saat ini di bulan ini terutama ya, kamu lebih strong lagi, kamu lebih kuat, dan segala bakat kamu ya, talent kamu, gift yang kamu punya itu membawa keberkahan buat alam semesta ini. Itu ya. Oke, ini untuk pesan healingnya. So kita lanjut dengan wisdom message ya, atau pesan bijak yang mungkin bisa menginspirasi dirimu ya. Oke. Disiplin. I can accomplish what I set my mind to. Jadi disiplin itu adalah salah satu kunci sukses selain kerja keras, ketulusan, kejujuran ya, dan juga loyalty. Jadi kalau kamu sudah punya jadwal, schedule, kamu udah punya planning yang mesti kamu kerjakan atau apa yang udah kamu set gitu ya, ya kamu mesti ikuti, kamu mesti disiplin dengan apa yang kamu bikin
ya, apa yang udah kamu rencanakan. Kemudian juga itu kalau dari internal ya. Kalau dari eksternal, tentu saja disiplin itu ya kita mematuhi segala aturan yang berlaku, ya, tidak melanggar undang-undang. Kemudian kalau undang-undang, peraturan mungkin tertulis ya, tapi untuk hal-hal yang tidak tertulis pun juga perlu kita apresiasi ya, misal budaya setempat ya, kebiasaan-kebiasaan setempat ya, yang penting positif. Terus kayak etika ya, etika itu kan nggak ada di undang-undang ya, nggak ditulis, tapi ya itu juga harus disiplin kita ikuti yang namanya etika itu ya. Jadi tidak mendukung untuk orang-orang yang melanggar etika. Kita tidak harus meniru, mesti disiplin baik dengan diri sendiri maupun yang berkaitan dengan pihak eksternal. Sama halnya dengan pekerjaan pun ya, pasti ada SOP ya kan, ada regulasi. Nah, kalau kita mau sukses ya kita mesti disiplin ngikutin itu semua. Apalagi meskipun hal-hal kecil ya, ketika kita mesti datang on time, kita bekerja tepat waktu ya, dengan kita nggak telat. Nah, itu dimulai dari hal kecil yang bisa menjadikan kita menjadi orang besar gitu ya. Oke, kita lanjut. Nasihat selanjutnya, gratitude. I am thankful for this life and the opportunities that it presents. Rasa syukur, berterima kasih ya. Jadi tanamkan selalu rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh alam semesta ini yang telah memberikan aku hidup dan juga berbagai kesempatan saat ini ya. Segagal-gagalnya kita atau sejatuh-jatuhnya kita ya, dalam kita menjalani hidup sampai di umur yang sekarang, pasti pernah merasakan yang namanya kebahagiaan. Happy itu pasti pernah. Jadi jangan melihat bahwa saat ini kita lagi susah, saat ini lagi dikhianati, lagi dikecewakan. Ingatlah kita pun pernah berbahagia. Jadi apapun saat ini kita mesti tetap bersyukur dan berterima kasih ya, dengan berbagai kesempatan yang udah datang. Kesehatan ya, fisik yang sempurna. Kemudian mungkin beberapa ada yang mempunyai privilege ya secara fisik, cantik, ganteng, diberi kelebihan, smart. Belum lagi kita selalu punya ide, akal, pikiran untuk bekerja, untuk bisa kreatif. Nah itu, syukuri hal-hal yang ada, jangan meratapi hal-hal yang tidak ada ya. Karena dengan bersyukur meskipun itu sedikit ya, itu akan membuka energi keberuntungan lebih besar lagi. Oke. Membuka jalan rezeki lebih besar lagi. Ya. Denial. I acknowledge my fear, but I replace it with the insight of awareness. Terkadang kita itu sulit menerima kenyataan, ya, dan penyangkalan-penyangkalan atau sulit menerima kenyataan itu sebenarnya kadang kita merasa takut. Jadi kita menutupinya dengan menyangkal. Nah, hal-hal seperti itu sebaiknya kita ganti dengan kesadaran bahwa ketika sesuatu hal terjadi, ya harus terjadi ya. Nggak bisa kita selalu denial, kita selalu menolak, itu akan makin menyakiti diri sendiri. Jadi kalaupun seseorang memang sudah menjauhi kita, menjaga jarak ya, mau itu teman,
rekan kerja, pacar, ya udah kita terima aja, kita nggak perlu denial. Yang terpenting kita sadar ya bahwa sesuatu hal yang memang dijauhkan dari kita ya memang tugasnya udah selesai itu. Oke, kita lanjut untuk pesan spiritualnya ya. Pesan spiritual untuk fire sign Sagittarius, Aries, Leo periode Februari 2024. Oke. Ada pesan no yang artinya bisa berarti wait, menunggu, postpone, tertunda, pause, hentikan, atau sekalian tidak. Jadi jika ada hal-hal yang ternyata kamu udah harap-harapkan nih ya, tetapi di perjalanannya ada hambatan di mana kamu harus menunggu, atau kayak kamu mesti tunda dulu, atau bahkan berhenti, jangan lanjutin lagi, atau udah nggak usah sama sekali. Nah, itu artinya semesta sedang melindungi kamu dari hal-hal yang tidak baik, kurang baik, atau dari kerugian, atau dari bahaya. Nah, ibaratnya nih, di depan ini ada awan pekat, ya, petir, nih, mendung, nih, petir, mendung gelap, petir ya. Yang mana ini tanda-tanda akan adanya badai. Nah, ibaratnya kalau udah seperti ini ya, jangan kamu terusin, mampu sudah di sini, selesai, ya kan? Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau memang kamu punya rencana atau kamu punya keinginan ya, tapi mungkin lebih keinginan ya, kamu punya keinginan dan ternyata itu nggak bisa bulan ini ya, nggak bisa nih, ada hal-hal yang belum selesai, kamu mesti tunggu, atau ini sebenarnya bisa tapi mesti ditunda ya karena ada pihak-pihak terkait yang belum bisa approve misal ya, atau bahkan ini nggak baik nih buat kamu ya, mending nggak usah, hentikan aja gitu, atau nggak usah aja sekalian. Nah, jangan langsung tantrum ya dengan wah itu ini jahat banget tuh, wah itu emang orangnya sirik tuh, iri tuh, nggak baik tuh, oh itu begini begitu. Nah, pahamilah bahwa ini cara semesta melindungimu dari kerugian. Ya, jadi semua hal itu ada hikmahnya, ada alasannya, gitu loh. Nanti kalau memang sudah the right time, udah waktu yang tepat, itu semua akan berjalan dengan sendirinya. Ya, jadi misal nih orang tua udah ngelarang kamu, kok pikiran ibu udah nggak enak nih ya, mendingan kamu jangan sama si itu. Tapi enggak, kamu denial gitu ya nih, pas nih kamu ngeyel, kamu denial, ternyata setelah kamu jalani apa? Kamu nggak bahagia ya, banyak kesedihan, banyak kekecewaan. Nah, seperti itu. Oke ya, sama halnya kalau misalkan ada yang menasehati kamu mau yakin mau kerjasama sama si itu, kamu yakin mau ngejalanin bisnis itu ya, kayaknya mendingan jangan deh kayak gitu, tapi kamu terabas. Nah, ternyata setelah itu nyesel ya. Oke, itu ya salah satu contoh case aja. Next, kita lihat ada pesan apa nih. Oke, boundaries ya, dimana kamu butuh untuk membatasi diri, ya udah bikin batasan ya. Bikin batasan ini bukan berarti memutus hubungan ya, maksudnya tuh gini, terkadang ini kalau menurut versi aku, opini aku ya, kalau kalian mungkin terserah ya. Kalau dari sudut pandang spiritual aku, terkadang kita itu salah kaprah dengan jangan berteman sama itu ya, karena toksik. Kita tuh sampai yang bener-bener langsung unfollow segala sosmednya, terus kita nggak mau berkomunikasi, bahkan
teman kita udah coba say hello pun kita nggak jawab, kita yang bener-bener memutuskan silaturahmi gitu. Kalau menurut aku bukan seperti itu ya. Membuat batasan itu kita tetap berteman dengan siapa aja, disapa ya kita bales, diajak ngobrol ya kita tanggepin. Hanya saja ada batas-batas yang mungkin kita nggak mau buka. Jadi kalau misal teman kita bertanya hal-hal yang pribadi, ya kita bisa alihkan gitu. Gimana kalau kita sharing kerjaan, gimana bisnis kamu, atau mungkin tentang apa yang lagi viral gitu. Jadi bukan berarti terus langsung nggak mau berteman ya. Kalau itu menurut aku childish ya. Dalam kehidupanku ada mengalami seperti itu. Tapi menurut aku itu childish ya. Dan kemudian seolah-olah langsung memusuhi tanpa sebab, menjauhi tanpa sebab gitu. Hanya karena merasa bahwa orang itu toksik. Padahal toksik buat kamu, mungkin buat yang lain orang itu malah membantu. Ya, jadi membiasakan berpikir dari, maksudnya membiasakan untuk nggak ditelan mentah-mentah gitu loh. Jadi boundaries ini kan kita macam-macam ya. Kita mau membatasi dalam hal apa? Pribadi, oke, nggak perlu bicara masalah pribadi. Dalam pekerjaan, oke, nggak usah bahas pekerjaan. Ya, dalam keuangan, oke, nggak usah bahas keuangan. Ya, hari gini masa sih nggak ada topik lain gitu loh. Masa ketemu temen langsung melengos, padahal nggak ada masalah. Hanya nggak, aku bikin boundaries soalnya aku merasa dia itu toksik. Waduh, celaka ya kalau kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Soul family. Call in your tribe, you don't have to do it alone. Jadi, kamu jangan pernah merasa sendiri atau merasa kesepian sendiri. Ya, memang terkadang kita sama keluarga sendiri nggak cocok, ya. Sama saudara nggak cocok, sama teman kerja nggak cocok, ya. Tapi jangan lantas kamu merasa sendiri. Karena apa? Kamu mempunyai soul family, ya, keluarga jiwa. Keluarga jiwa itu kalau kamu percaya reinkarnasi ya, di kehidupan sebelumnya kalian ini pernah menjadi saudara, dan di kehidupan yang sekarang bisa jadi bukan sibling lagi, bukan saudara kandung, tapi walaupun bukan saudara kandung, kamu merasa ada koneksi yang kuat, kamu ngerasanya sefrekuensi. Aku ngerasa terlengkapi dengan kehadiran dia, meskipun kayak aku baru kenal, meskipun ini teman biasa, bukan saudara gitu ya. Nah, jadi call in your tribe, panggil keluarga jiwamu ya, bisa lewat afirmasi untuk dipertemukan, dan kamu pasti akan dipertemukan. Kalian semuanya, hampir semua ya, pasti pernah merasakan itu. Ada kedekatan padahal baru kenal, ada kedekatan bahkan merasa lebih dekat dari si teman itu daripada saudara kandung ya. Jadi segera kamu akan dipertemukan dengan keluarga jiwamu, kamu nggak kesepian lagi, dan kamu nggak harus merasa sendiri. Oke, next kita lanjut untuk pesan semesta ya. Apa yang mesti kamu lakukan dan apa yang seharusnya tidak kamu lakukan. Oke, fire sign Sagittarius, Aries, Leo, periode Februari 2024. Oke, ada kartu death. Ini sinkron dengan pesan spiritual no itu tadi ya. Jadi jika ada hal-hal yang memang nggak bisa dilakukan, jangan dipaksakan ya. Atau sesuatu hal yang nggak bisa diteruskan, jangan dipaksakan. Biasanya nih tentang hubungan ya, yang masih suka maksa-maksa ya. Three of Swords. Sebaiknya tidak dilakukan adalah menyakiti ya, mengkhianati, mencurangi, atau menjadi orang ketiga dalam suatu hubungan orang lain ya. Jadi jangan libatkan dirimu dalam hubungan cinta segitiga, atau jangan libatkan dirimu dalam
rumah tangga, hubungan atau pernikahan orang lain. Ya, ini mungkin yang tidak boleh dilakukan. Oke, Three of Pentacle. Ketika kamu terlibat dalam suatu pekerjaan, Three of Pentacle, kontrak kerja, job desk, ya, hak-hak kamu itu mesti jelas, ya. Jangan hanya partner kamu, partner ini bisa partner kerja, join bisnis, bisa pula perusahaan tempat kamu bekerja, atau ya pihak kedua yang mengontrak kamu, ya. Jangan hanya mereka menuntut kewajiban aja, tapi juga perjelas kontrak kerja kamu, income apa aja yang mesti kamu terima, ya. Sama halnya dengan hubungan, ya. Kalau bisa jangan sekedar HTS, TTM, FWB. Jadi kalau temen ya temen, kalau komitmen ya komitmen, gitu. Jangan sampai kamu dimanipulasi oleh seseorang, berkedok HTS, berkedok FWB, TTM, tapi ingin memanfaatkan kamu. Ibaratnya tuh tidak memberikan layanan pacar kepada temen atau kalau statusnya HTS nggak bisa nih kamu nerima fasilitas pacar. Nah, ibaratnya kayak gitu. Nah, ini kan yang sebaiknya dilakukan. Ya boleh dilakukan, boleh enggak, namanya juga saran, ya kan, sesuai petunjuk semesta. Oke. Kemudian Knight of Swords, ya. Mungkin kamu perlu meningkatkan rasa keberanian, percaya diri, dan optimis, ya. Memang semua itu ngalir, ya. Tapi kalau kita nggak percaya diri, kita mau maju susah. Kalau kita nggak optimis, kita mau melakukan sesuatu hal, nanti jadi ujung-ujungnya udah putus asa duluan, gitu ya. Kalau kita takut-takut, nanti kita malah diremehin orang. Jadi nih ya, sebaiknya kamu lakukan lebih percaya diri, lebih optimis, lebih semangat dan berani. Oke. Ini kita lihat lagi. Ya. Wheel of Fortune. Fire sign Sagittarius, Aries, Leo. Bulan ini roda keberuntungan kamu berada di atas, ya. Jadi ini tadi bersyukur. Jadi ibaratnya seterhimpit apapun, kamu sekepepet apapun, sekepojok apapun, udah mentok lah ya, ibaratnya seperti itu. Tapi Dewi Fortuna itu selalu menyelamatkan kamu, ya. Oke, next kita lanjut untuk pesan malaikat untuk fire sign Sagittarius, Aries, Leo periode Februari 2024. Yap. Composure. Aku tarik aja dulu semua kartunya. Kemudian divine timing, forgiveness and understanding. Jadi saat ini angel memberikan pesan, ya, guidance atau petunjuk. Saat ini yang kamu butuhkan adalah ketenangan, ya. Jaga energi kamu, kedamaian hatimu, kedamaian dirimu, dimana kamu tidak wajib, ya, bukan kewajiban kamu untuk membahagiakan orang lain. Yang terpenting saat ini adalah jaga energi kamu. Kamu mau berkontemplasi dengan tidak bertemu siapa-siapa dulu boleh, kamu mau puasa sosmed boleh, atau sekiranya kamu nggak mau nanggepin chat yang masuk kalau nggak dari keluarga atau kerjaan juga boleh, itu semua hak kamu. Itu tadi, untuk membuat batasan itu hak kamu, demi kedamaian dirimu sendiri, demi ketenangan kamu. Atau kamu mau solo traveling nih, kamu pengen tenang. Sebab kalau travelingnya rame-rame, suka malah berantem misal nih. Silahkan, gitu loh.
atau kamu mau staycation, kamu mau nyepi, nggak mau ada siapa-siapa ya. Intinya jika kamu butuh ketenangan, lakukanlah ya, nggak perlu harus selalu memikirkan orang lain ya, prioritaskan dirimu. Divine timing ya, waktu ilahi. Semua hal itu sudah ada takdirnya dan sudah ada timing yang tepat. Walaupun terkadang menurut kita itu kok nggak dikasih-kasih ya aku, kok nggak selesai-selesai ya ini, atau kok dia nggak datang-datang ya. Tapi ilahi yang lebih tahu kapan kamu dapat rezeki, kapan kamu dipertemukan dengan jodoh, dan itu benar-benar di waktu yang tepat, nggak akan pernah salah. Nah, ini mesti diyakini. Jadi jika saat ini apa yang kamu harapkan belum terwujud, apa yang kamu perjuangkan belum berhasil, bersabarlah ya, karena ilahi tahu kapan waktu yang tepat buat kamu. Tepat buat kita belum tentu menurut Tuhan itu tepat. Kalau menurut Tuhan tepat, itu pasti tepat buat kita. Oke. Next, forgiveness and understanding. Ini terkait dengan ini tadi ya, composure, ketenangan, kedamaian hatimu, maafkan dan pahamilah. Jadi setiap orang yang pernah mengecewakan kita, mengkhianati, menyakiti, sebenarnya itu nggak 100% salah mereka ya. Sekian persen ada andil dari kita. Nah, suatu contoh, kita tuh udah diingetin bahwa orang itu manipulatif, tapi kita malah ignore gitu ya, kita malah mengabaikan. Nah, ternyata benar, kita disakiti, kita dikecewakan. Nah, itu yang perlu kita memahami ya. Atau terkadang kita udah diingetin, atau bahkan yang ngingetin itu bukan lagi orang lain, tapi suara hati kita sendiri. Jadi kita itu udah ngerasa nih ada yang janggal nih, suara hati kita udah teriak nih ada yang janggal, tapi kita denial nih, lagi-lagi denial, kita ngeyel. Nah ya, jadi atas segala sesuatu hal kekecewaan, sakit hati ya, amarah, dendam, segala macam, maafkanlah ya, dan pahamilah semua terjadi itu karena ada sebab akibat, semua terjadi karena ada alasannya. Nggak harus meratapi ya, udah itu selesai. Yang terpenting sekarang start dari awal ya, berubah pelan-pelan menjadi lebih baik ya. Pahamilah segala kejadian itu ya, pasti ada hikmahnya, pasti ada alasannya itu ya. Oke, yang terakhir untuk afirmasi. Having sympathy and acceptance. I protect Mother Earth and have sympathy and acceptance for all living creatures. Jadi, miliki simpati dan menerima. Aku melindungi Ibu Pertiwi ini dengan bersimpati dan menerima untuk semua makhluk yang hidup di bumi ini. Ya, itu untuk afirmasinya. Oke, fire sign, ini pesan spiritual yang bisa aku sampaikan untuk periode Februari ya. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.